Semua berawal dari kacang polong. Ya, kacang polong. Kembali ke lebih dari seabad silam, tepatnya pada tahun 1906, seorang ekonom Italia bernama Vilfredo Pareto mendapati jika 20% dari tanaman kacang polong di kebun miliknya menghasilkan sekitar 80% dari hasil panen setiap tahun. Sebagai ahli ekonomi, penemuan ini kemudian ia terapkan ke skala yang lebih besar dengan kalkulasi yang cukup mengejutkan, yaitu sekitar 80% tanah di Italia dimiliki oleh 20% dari jumlah populasi, dan sekitar 80% dari total pendapatan di Italia diterima oleh 20% dari jumlah populasi. Pada akhirnya, Pareto pun membuat sebuah prediksi, kurang lebih 80% hasil datang dari 20% penyebab, di mana berarti 20% input akan menghasilkan 80% output, sementara 80% input yang lainnya hanya akan menghasilkan 20% output. Fenomena ini kemudian dikenal sebagai aturan 80-20 atau prinsip Pareto. Di video ini, saya akan membahas bagaimana kita dapat menggunakan prinsip Pareto dalam aktivitas sehari-hari maupun bisnis secara lebih efektif. Mari kita mulai. Prinsip Pareto adalah sebuah pengetahuan yang dapat menjelaskan dengan baik mengapa seluruh hal yang terjadi kadang tak berjalan secara linear dalam deret aritmatika sebagaimana yang diinginkan. Kita meningkatkan jam kerja 2 kali lipat, tetapi tidak selalu mendapatkan hasil 2 kali lipat. Kita menambah banyak pegawai, tetapi produktivitas tidak bertambah sebanyak itu. Kita melebihkan lini produk baru, tetapi tidak mendapatkan profit yang lebih besar. Prinsip Pareto memberitahu kita bahwa ternyata setiap hal di dunia ini tidak terdistribusi secara merata. Prinsip ini terbukti cukup akurat saat diimplementasikan pada berbagai peristiwa. Di antaranya, 80% dari keuntungan perusahaan dihasilkan dari 20% konsumen. 80% kecelakaan di jalan raya disebabkan oleh 20% pengendara. 80% klaim garansi produk diajukan oleh 20% pelanggan. 80% pendapatan pajak datang dari 20% penduduk. 80% keterlambatan jadwal timbul dari 20% kemungkinan penyebab penundaan. 80% penyakit disebabkan oleh 20% faktor pemicu. 80% dari aplikasi yang terpasang di handphone kita, hanya 20% yang sering kita gunakan. Dengan prinsip yang sama, nilai ini juga dapat dibalik. Contohnya, 20% jumlah karyawan berkontribusi terhadap 80% kinerja sebuah perusahaan. Di channel YouTube ini, 20% dari video yang saya upload memberikan 80% views, di mana 80% sisanya hanya memberikan kontribusi sebanyak 20%. Kita dapat terus melanjutkan perhitungan tersebut untuk banyak hal yang lainnya. Dengan mengetahui prinsip Pareto ini, kita sekarang dapat melihat segala sesuatu dengan lebih terang, bukan? Kalau sudah begitu, maka tugas berikutnya adalah merubah strategi demi memaksimalkan outputnya. Ada banyak lapangan untuk menerapkan prinsip ini, mulai dari produktivitas, bisnis, time management, hingga interaksi sosial. Juga pada bidang yang lebih spesifik seperti olahraga, kesehatan, engineering, teknologi komputasi, dan lain sebagainya. Prinsip Pareto memungkinkan kita untuk melakukan lebih sedikit untuk hasil yang lebih banyak, yaitu dengan memaksimalkan bagian yang memberikan kontribusi lebih banyak dibandingkan yang lain. Jika kamu berjualan, marketing plan atau perencanaan adalah hal terpenting dibandingkan yang lainnya. Porsinya kurang lebih 20% dari seluruh proses yang terjadi. Tentu saja, kamu dapat menghemat banyak waktu dengan hanya memperhatikan yang 20% itu. Dan jika kamu memberikan usaha yang lebih banyak di sana, maka dampak 80% yang dihasilkan juga akan menjadi lebih besar. Kamu juga dapat memaksimalkan produk atau layanan yang kamu miliki. Caranya adalah dengan membuat daftar. Lalu ambil kira-kira 20% yang paling laku. Misalnya ada 10, maka pilih 2 yang terbaik. Besar kemungkinan itu punya kontribusi 80% terhadap keseluruhan omsetmu. Dengan memberi perhatian lebih pada 20% itu, kamu dapat meningkatkan 80% hasil secara keseluruhan. Kemudian, yang tak kalah penting adalah memaksimalkan sumber daya yang kamu miliki. Jika kamu memiliki karyawan, tim pemasaran, CS, atau apalah namanya, amatilah 20% yang paling produktif, karena bisa jadi mereka lah yang punya 80% kontribusi pekerjaan atau penjualan produkmu.
Berikan reward kepada orang-orang ini agar terpicu untuk lebih produktif lagi dan jadikan sebagai role model bagi yang lainnya. Selanjutnya, prinsip Pareto ini juga dapat kita gunakan untuk menggapai goal atau apapun yang ingin kita capai, yaitu dengan menentukan hal-hal penting kecil mana yang harus kita kerjakan terlebih dahulu sebagai prioritas, kira-kira 20% dari seluruh pekerjaan. Sebab jangan-jangan itulah yang akan memberikan kontribusi terhadap 80% pencapaiannya. Alih-alih mengerjakan banyak hal lain yang memberikan kontribusi yang lebih kecil, lakukanlah yang paling kecil, tapi yang paling penting untuk memberikan output yang lebih berarti. Prinsip Pareto adalah sesuatu yang penting bagi kita. Meski demikian, perlu diingat jika prinsip ini bukanlah ilmu pasti alam yang nilainya selalu seperti itu dan tidak bisa diubah sama sekali. Sebab ia hanyalah prinsip, bukan sebuah hukum. Fungsinya sekali lagi adalah untuk menjelaskan apabila hampir seluruh hal yang ada di dunia ini tidak terdistribusi secara merata, satu tidak selalu berarti satu, dua tidak selalu berarti dua. Dengan mengetahuinya, kita dapat memberikan perhatian kepada 20% bagian yang paling penting untuk meningkatkan 80% hasilnya. Saya akan menutup video ini dengan menggunakan prinsip Pareto. Prediksi saya, dari 80% penonton video ini, hanya akan ada 20% yang mendapatkan manfaatnya dan menerapkannya dalam bisnis mereka. Sisanya mungkin tak percaya, bingung, atau bertanya dalam hati, sejak kapan cerita tentang kacang polong dapat menghamburkan 7 menit dengan begitu percuma? Saya, Rianto Astono.